Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 7-8 menuliskan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Intisari kehidupan Kristen yang sehat selalu berorientasikan pada keterhubungan dengan realita Tuhan, serta pekerjaan firman dan roh yang terus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka terus memposisikan dan mengkondisikan diri agar bisa memunculkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita memperhatikan ayat di atas, aspek berbuah banyak yang membuat Bapa dipermuliakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan diri kita menerima apa saja yang kita kehendaki. Atau dengan kata lain, setiap kali kita menerima jawaban doa, maka hal tersebut merupakan suatu kehidupan yang membuat Bapa jadi dipermuliakan melalui keberadaan kita. Amsal 13 ayat 12 menulis, "Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan." Merupakan kehendak Bapa untuk menjadikan hidup kita sebagai pohon-pohon kehidupan yang buahnya dapat memberi makan bangsa-bangsa. Yesaya 47 ayat yang ke-12 dan Wahyu 22 ayat yang kedua. Maksudnya adalah melalui keterhubungan yang kita miliki dengan Bapa, maka Ia akan menjawab sepenuhnya setiap permohonan dan doa kita tentang berbagai kebutuhan dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Berbagai jawaban doa itulah yang akan menjadi buah-buah kehidupan sebagai makanan bagi bangsa-bangsa dan membuat Bapa dipermuliakan oleh banyak orang. Untuk memastikan agar setiap permintaan dan doa yang kita naikkan pasti dikabulkan Tuhan, maka ada dua persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, pastikan kita tetap tinggal di dalam Dia. Kata tinggal di dalam aku ditulis dengan kata Yunani meno, yang dapat diartikan tetap tinggal untuk menjadi satu, tidak berubah untuk menjadi yang lain atau jadi berbeda. Disinilah dibutuhkan kondisi hati yang tetap tahir, murni, dan terus dibersihkan dengan kuasa firman. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Saat kita tidak segera menanggulangi kondisi hati yang sedang terpengaruh oleh berbagai data atau fakta lahiriah, hingga emosi negatif kita menjadi muncul, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sedang berubah menjadi yang lain, jadi berbeda, dan otomatis kita sedang keluar dari Dia. Tapi saat kita tetap ada di dalam Dia, otomatis akan ada suatu ciri menyolok yang dapat kita kenali, yaitu batin kita terus berkobar-kobar karena adanya pekerjaan firman dan roh. Kata di dalam Tuhan ditulis dengan kata Latin entheos, yang merupakan akar kata dari antusias atau keantusiasan. Orang yang tetap tinggal di dalam Dia adalah orang yang selalu antusias, optimis, dan berkobar-kobar. Yang kedua, pastikan firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Saat Roh Kudus membawa firman atau pikiran Tuhan masuk ke dalam batin kita, dan kita meresponinya dengan terus memperkatakan, memikirkan, dan merenungkan firman itu secara aktif, artinya kita sedang mengkondisikan diri untuk menjalani hidup hanya berdasarkan firman. Kita sedang memastikan untuk setiap pemikiran, perasaan, maupun keinginan yang kita miliki jadi selaras dengan firman tersebut. Karena setiap permintaan dan permohonan yang kita naikkan kepada Bapa dalam doa memiliki dasar pernyataan firman atau janji Tuhan,
Maka kita hanya membutuhkan keberanian untuk meminta kepada Bapa dan percaya bahwa apapun kerinduan dan keinginan yang muncul dalam batin kita, sesungguhnya itu berasal dari Dia sendiri. Dan otomatis permintaan yang kita doakan tersebut pasti dikabulkan oleh Bapa. Jadi, teruslah menggosokkan firman ke dalam batin kita. Pastikan firman itu terus terngiang dalam pikiran atau hati kita. Dan belajarlah untuk meyakini bahwa dengan adanya firman yang terus berbicara dalam batin kita, maka setiap keinginan, harapan, kerinduan, ataupun pemikiran yang muncul dalam hati kita sesungguhnya merupakan pekerjaan roh yang menyingkapkan hal-hal yang sudah Bapa sediakan atau berikan bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 10-12. Amin.